Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua? Oke. Kalian tahu tidak? Kita hari ini akan belajar tentang materi apa? Jadi kita hari ini akan belajar tentang materi fungi atau jamur. Kalian pernah kan makan jamur? Contohnya apa? Iya, seperti tempe, oncom. Siapa yang sudah belajar tentang jamur? Coba jelaskan. Belum ada, oke. Jadi ciri-ciri dari jamur itu tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan. Yang kedua, memiliki spora. Yang ketiga, tidak mempunyai batang dan daun seperti tumbuhan. Yang keempat, struktur tumbuh jamur itu bersifat uniseluler dan multiseluler. Yang kelima, itu semua jamur itu tersusun sel eukariotik. Nah, selnya itu memiliki membran inti. Ini ciri-ciri dari jamur. Jadi struktur jamur itu seperti apa? Jadi struktur jamur itu yang pertama itu tudung jamur itu berfungsi untuk melindungi bagian bawah jamur. Yang kedua itu ada lamela. Nah, jadi lamela itu berbentuk lembaran. Nah, itu tersimpan kumpulan spora untuk reproduksi. Dan yang ketiga itu gambar inti sel. Nah, di dalam lamela itu ada inti sel, septa, ada hifa. Nah, itu disebut dengan miselium. Apa itu hifa? Jadi hifa itu benang-benang tumbuh jamur. Nah, inti sel dan septa itu sekat pada lamela. Nah, itu ada gambar yang di bawah batangnya, bukan batang, yang di bawahnya itu namanya cincin. Nah, yang keempat itu gambar cincin. Nah, itu untuk apa? Yaitu untuk mempercepat dan membantu penyerbukan jamur. Nah, itu struktur jamur. Jadi berdasarkan cara reproduksinya itu, kingdom fungi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zygomicota. Jadi cara reproduksi kingdom jamur itu ada 4. Yang pertama ada zygomicota, yang kedua ada ascomycota, yang ketiga basidiomycota, yang keempat deuteromycota. Nah, jadi hari ini kita akan membahas 2 cara reproduksi kingdom jamur. Yang pertama zygomicota dan yang kedua ascomycota. Apa itu contoh dari zygomicota? Kalian tidak tahu apa? Jadi zygomicota itu contohnya tempe, jamur pada tempe. Nama artinya Rhizopus oryzae. Kalian tahu tidak? Zygomicota itu berkembang biak dengan apa? Ya, benar, dengan zigospora. Jadi, zygomicota itu satu-satunya jamur yang tidak bersekat. Contohnya
yaitu jamur tempe Rhizopus oryzae. Dan yang kedua ada Ascomycota. Jadi itu Ascomycota itu berkembang biak dengan Ascospora. Nah, contohnya itu apa? Contohnya jamur oncom. Nama latinnya apa? Kalian tahu tidak nama latin dari jamur oncom? Iya benar, Neurospora sitophylla. Jadi ciri-ciri pada jamur tempe itu kalian tahu tidak? Ya oke, saya bagi LKS-nya, nanti pelajari, setelah itu dibagi kelompok. Sudah selesai membacanya? Jadi kita bagi kelompok terlebih dahulu menjadi 4 kelompok. Kita akan praktikum tentang struktur dan peran jamur tempe dan oncom. Kita ke lab sekarang ya. Jangan lupa jas labnya dibawa ya. Untuk tempe dan jamur oncomnya sudah membawa? Oke, ayo kita berangkat. Yuk, kita akan melakukan pengamatan apa? Iya, kita akan melakukan pengamatan jamur tempe dan jamur oncom. Sebelum kita melaksanakan praktikum, ketika kita sudah sampai di ruang lab, kita sebaiknya harus memakai jas lab terlebih dahulu. Siapa yang belum memakai jas lab, silakan untuk memakainya. LKS yang sudah Ibu bagi, tolong diamati, dicari yang bagian langkah-langkah praktikumnya. Apakah sudah ketemu? Ya. Yaitu di bagian halaman 32. Di bawah materi Basidiomycota. Baik, ada yang belum paham? Ya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang alat, bahan, dan langkah-langkahnya sebelum kita melaksanakan praktikum. Jadi, kita sebelum melaksanakan praktikum, kita harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu, seperti mikroskop, pinset. Jika tidak ada pinset, kita bisa menggunakan jarum. Dan yang ketiga ada pipet untuk mengambil air saat kita praktikum. Yang keempat ada kaca objek dan kaca penutupnya. Untuk bahannya itu apa? Ya, tempe, jamur, dan air. Nah, itu alat dan bahannya. Jadi kalian sudah tahu kan alat dan bahannya. Untuk langkah-langkahnya bagaimana? Kalian belum tahu? Oke. Jadi itu alat dan bahan ketika kita akan melaksanakan praktikum pada jamur tempe dan jamur oncom. Langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita harus mengatur cahaya pada mikroskop. Nah, setelah itu kita mengambil jamur pada permukaan tempe yang berwarna putih. Kalian coba dilihat bahannya masing-masing ya. Setelah itu kita mengambilnya menggunakan jarum. Kemudian letakkan pada kaca objek. Sudah? Ya, setelah itu
teteskan air menggunakan pipet. Terus kita aduk supaya si jamur itu tidak menggumpal. Setelah itu kita menutupnya menggunakan kaca. Jangan sampai ada gelembung udaranya. Gimana? Sudah bisa? Oke. Nah, setelah itu preparatnya sudah jadi. Kita langkah selanjutnya itu meletakkan preparatnya pada mikroskop yang sudah kita siapkan. Letakkan preparatnya pada meja mikroskop dan amati. Coba kalian amati jamur-jamur tersebut menggunakan mikroskop. Itu langkah-langkah dari praktikum. Jadi kedua jamur itu memiliki langkah-langkah yang sama. Jadi kita harus bergantian mengamatinya. Jadi yang pertama kita mengamati jamur tempe terlebih dahulu, dan yang kedua kita baru mengamati jamur oncom. Bagaimana? Sudah paham dengan langkah-langkah? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Nah, silahkan kalian amati satu persatu jamurnya. Silahkan kalian memulai praktikumnya. Jadi yang belum paham bisa bertanya dengan ibu. Ibu tunggu sembari mengamati kalian melaksanakan praktikumnya. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, mengerjakan tugas laporannya. Jadi kerangka laporannya ada di LKS, di bawah materi yang kita pelajari tadi. Oke. Ibu beri waktu. Nah, ibu beri waktu 10 menit. Ibu beri waktu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk menjelaskan hasil laporannya praktikum tadi. Silakan. Jadi bagaimana struktur jamur tempe dan oncom? Kan jelasnya ya, terus ya. Selesai. Terus baru sekali. Oke, dikasih upload dulu temannya. Jadi itu struktur dari jamur tempe dan jamur oncom sudah dijelaskan oleh teman kalian. Apakah ada yang ingin maju lagi, kelompok yang lain? Ya, silahkan maju ke depan. Oke, terima kasih. Kasih upload juga teman yang ini. Jadi kalian semua sudah tahu kan jamur tempe itu strukturnya dari mana, terus oncom itu bagaimana. Nah, itu kan
contoh dari zygomicota, struktur jamur pada tempe. Yang ascomycota itu contohnya pada jamur oncom. Sudah jelas atau ada yang ingin bertanya? Oke, dikumpul tugasnya. Jadi lebih salah nih, sederhana, cukup. Jadi ini sudah selesai. Minggu depan kita akan membahas tentang Basidiomycota. Jangan lupa membaca terlebih dahulu ya. Sampai sini saja materi kita hari ini. Sampai di sini saja materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.